Assalamualaikum. Kembali lagi belajar bersama Ibu Winda Amelia. Nah, perkenalkan ya, nama Ibu adalah Ibu Winda Amelia atau biasa dipanggil dengan Ibu Winda. Ibu merupakan wali kelas dari kelas 4D SDN 136 Pekanbaru. Hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Kalian simak video pembelajaran yang Ibu sajikan berikut ini ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa kita ingat dan kita pahami dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar anak ibu hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Siap menerima pelajaran hari ini? Iya, bagus, siap. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Nah, sekarang coba kita sama-sama membaca bacaan teks yang ada pada bukunya halaman 1 ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah, biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, setelah memahami bacaan yang tadi, coba masing-masing dari kalian jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Yang udah simak tadi pasti tahu jawabannya ya. Tadi kamu sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, sekarang perhatikan diagram berikut berdasarkan bacaan di atas. Nah, pada gambar yang pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, ini adalah gambar benih padi ya. Tahapan yang kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Tahapan selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, seperti itu adalah
proses bagaimana padi tumbuh ya anak-anak ibu. Berdasarkan diagram tadi, menurut kalian bagian mana yang penting? Mengapa? Apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Nah, kalian bisa diskusikan atau simak informasi yang ibu sajikan tadi, dan kalian pikirkan apa jawabannya ya. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, nah, di sini ada beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan yang digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Nah, apabila banjir terjadi, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Sekarang ibu punya 3 buah gambar. Kalian amati gambar berikut ya. Itu ada gambar apa saja. Kalian bisa menuliskan sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar itu ya. Ketiga gambar tadi merupakan gambar yang pertama, itu adalah gambar pantai ya anak-anak ibu. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, siapa anak-anak ibu yang pernah ke pantai? Yang kedua, itu adalah gambar dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, gambar yang ketiga itu adalah gambar dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, sekarang anak-anak ibu tahu ya, apa beda pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Kalau kalian sudah tahu bedanya, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan yang ada pada halaman 6. Lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, mata pencarian penduduk berdasarkan pada gambar yang tadi ya. Pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Kalian temukan perbedaan yang ada pada setiap gambar tersebut. Selamat mengerjakan. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatannya dengan baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.